Sampaikan bang, bisa sampaikan bang. Ada yang juga bang? Enggak ada bang. Sakit hati apa bang? Kok bisa kita gitu bang? Sakit hatinya kenapa bang? Polisi menangkap 4 orang yang terlibat dalam pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaro Waru. Salah satu pelaku adalah mantan sopir, yakni Fahrul Aziz Siregar yang menjadi dalang pembakaran. Keempat pelaku memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Medan Haikal. Bagaimana kronologi para tersangka melakukan aksinya dan seperti apa peran spesifik para pelaku ini? Ya, terima kasih Rima. Benar adanya Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pembakaran dan pencurian rumah Hakim Kamojaro Waru di Komplek Taman Harapan Indah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jian Kalfit Simajuntak memaparkan kronologi secara lengkap aksi terencana yang melibatkan 4 tersangka. Keempat tersangka yaitu ialah Fahrul Aziz Siregar sebagai tersangka utama atau otak pelaku ya. Kedua, merupakan seorang mantan supir korban. Tersangka kedua, Olowan Hamonangan Simamora. Tersangka ketiga, Hariman Setanggang. Dan tersangka keempat, yaitu Medi Muhammad Amosta Barus sebagai penada hasil pencurian dari harta milik korban yang dijualkan oleh tersangka pertama. Berdasarkan dari keterangan Kapolrestabes Medan, saat itu tersangka pertama masuk ke dalam komplek perumahan korban dan langsung memarkirkan sepeda motornya persis di depan rumahnya. Dengan posisi sepeda motor menghadap pintu masuk kompleks. Sementara pelaku terlihat di dalam rumah korban ada 2 pintu, yaitu satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud adalah Fahrul Aziz Siregar yang merupakan mantan sopir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui celah lubang yang ada di komplek di rumah korban. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah tidak bekerja. Setelah masuk dan mengambil kunci rumah yang berada di bawah rak sepatu, tepatnya di pintu masuk utama ya. Terlihat ada 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi dan di belakang adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Dalam fakta yang ditemukan, pintu besi tidak terkunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, yaitu istri korban ya, di rak sepatu. Kemudian, tersangka yang masuk pintu sliding, disinilah masuk ke arah kamar tersangka dan mencongkel pintu kamar dan dikunci dan menggunakan obeng yang telah dibawakannya. Begitu masuk, tersangka langsung menuju lemari pakaian milik istri korban dan membuka bagian sebelah kiri laci ya. Pintunya yang tidak terkunci. Kemudian membuka yang sebelah kanannya, ada laci yang terkunci dan dibuka kembali dengan tersangka menggunakan obeng. Disitulah adanya perhiasan milik istri korban yang berhasil didapatkan oleh tersangka dan dipindahkan ke tempat tidur karena tersangka membawa tas lempang. Selanjutnya, tersangka mengeluarkan botol yang berisikan bensin pertalite dan memasukkan perhiasan yang telah dicurinya ke dalam tas selempang. Setelah berhasil mencuri perhiasan, tersangka kemudian mengambil tisu yang berada tidak jauh di dalam kamar korban, yaitu di sebelah ujung ya, sisi ruangan. Kemudian tersangka pertama kali membakar di bagian dalam baju yang digantung, kemudian dibakar kedua sebelahnya, serta membakar laci yang di bawah lemari. Selanjutnya, tersangka juga membakar tempat spring bed, tempat tidur yang memastikan terbakar. Tidak hanya itu, tersangka juga mengeluarkan pertalit yang dibelinya dan menyiramkan ke
area 1, 2, dan 3, di mana yaitu berada di laci, terus di sudut sisi kamar dan juga di sudut sisi kamarnya juga, dan sisanya menyiramkan ke tempat tidur menggunakan bensin pertalit yang telah dibawakannya itu. Sisa botol yang isi pertalit itu dibuang di bawah tempat tidur, dan inilah kondisi kamar yang telah dibakar, ucapnya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jan Kelvin Simanjuntak saat konferensi pers di Polrestabes Medan. Lanjut, di sini saya menjelaskan timeline pasca pembakaran pada tanggal 4 November. Tersangka pertama, Fahrul Aziz atau FAS, dari TKP langsung menuju ke toko emas, yaitu toko emas Barus, telah merupakan tersangka keempat ya, atau penadah, dengan menjual hasil emas curian tanpa surat dengan senilai 25 juta rupiah berhasil dijual tersangka pertama. Tersangka pertama langsung menghubungi tersangka kedua, yaitu Olowan Hamonangan Simamora, untuk bertemu di SPBU sambil menanyakan situasi rumah hakim dan memberikan uang jajan sebanyak 5 juta untuk tutup mulut. Pada tanggal 6 November 2025, tersangka pertama menjual kembali perhiasan hasil pencurian di Simpang Limun bersama tersangka kedua dengan hasil penjualan sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka kedua sebanyak 10 juta rupiah. Pada tanggal 8 November, tersangka pertama menjual hasil curiannya ke toko Barus. Berarti sudah 2 kali dia menjual ke toko emas tersebut tanpa surat. Perhiasan tanpa surat dengan menerima uang sebanyak 60 juta rupiah. Tersangka pertama, dari hasil penjualan rampokannya atau penjualannya, tersangka membelikan sepeda motor baru seharga 9,2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 November, tersangka pertama bersama tersangka ketiga menjual perhiasan yang dicuri ke toko emas Monti tanpa surat juga. Bisa dilihat di sini tersangka 3 terekam CCTV, dan baju pada saat terekam berhasil kita amankan juga. Disitulah pada tanggal 12 November tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Barus sudah 3 kali, berarti dia sudah menjual di situ seharga 280 juta rupiah. Namun demikian meminta untuk dikerjakan menempa kembali menjadi gelang dan cincin sebanyak 75 gram, tetapi belum sempat dijadikan barang. Inilah hasil sisa emas batangan yang belum ditempa dari toko emas tersebut. Pada tanggal 13 November, tersangka 1 bertemu dengan tersangka 2 di SPBU, menyerahkan kembali uang 10 juta sambil menanyakan apakah semuanya aman. Kemudian tersangka kedua itu memiliki kedekatan juga dengan korban, yaitu Hakim Kamojaro Waru. Sehingga tersangka 1 ini sering menanyakan bagaimana perkembangan situasi pasca pembakaran di TKP, bagaimana perkembangan dari keluarga korban. Pada tanggal 14 November, puji Tuhan tersangka 1 berhasil diringkus oleh tim kita beserta dengan barang bukti lengkap dan sempurna. Lanjut, inilah hasil dari barang bukti kejahatan yang disita dari tersangka, yaitu sepeda motor, cincin yang diserahkan kepada istri tersangka, dan hasil uang sebanyak 200 juta, dan juga pihaknya mengamankan buku rekening yang ada, yaitu buku rekening atas nama istri, buku rekening atas nama anak, dan baru dibuka dan hasil kejahatan dimasukkan ke situ. Inilah adalah tersangka kedua pengetahuan secara pencurian dan pembakaran, menerima hasil kejahatan senilai 20 juta rupiah dan ikut serta menjual hasil pencurian emas bersama tersangka pertama.
Itu adalah barang bukti yang ada di depan sini juga. Kemudian selanjutnya tersangka ketiga HS perannya membantu tersangka satu menjual perhiasan ke toko monteh dan menerima hasil penjualan emas barang bukti yang dipakai. Tersangka terakhir, tersangka keempat yaitu merupakan pemilik toko yang baru, toko emas baru. Perannya membeli hasil kegiatan penada dari tersangka pertama sebanyak 3 kali berupa cincin, kalung 3 buah, gelang 4 buah, anting 3 buah, dan senilai cukup fantastis. Yang semuanya itu diterima oleh tersangka keempat tanpa adanya dokumen atau surat-surat dari perhiasan itu sendiri. 1 keping emas hasil leburan berhasil kita taksir yang rencana akan dibuat cincin gelang untuk tersangka satu selanjutnya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Haikal, jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Pak Dirkrim dari Kalkfor, kemudian Kasat Serse dan rekan-rekan media seluruhnya. Hari ini fakta dari hasil proses rangkaian panjang, proses penyelidikan yang mendalam, proses penyidikan yang semuanya itu berdasarkan criminal scientific investigasi, kami melihat dari seluruh hasil keterangan para saksi, kami mempelajari dari bukti digital baik CCTV dan mempelajari, menganalisa viralnya media sosial, dan itu menjadi kami pelajari sampai dengan saat ini. Tadi sudah disampaikan dan dipaparkan bagaimana proses sebelum dan pada saat pelaku melakukan pembakaran dan setelahnya. Hasil penyidikan yang merupakan keterangan dari tersangka satu dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan terang benderang, tersangka satu mengatakan bahwa sudah setidaknya 3 tahun yang bersangkutan bekerja dengan korban, bahkan sebelum yang bersangkutan menikah, berarti kondisi lajang. Dimulai dari Rantau Parapat. Pada saat korban berdinas di PN Rantau Parapat, Pak, dengan cara diperkenalkan oleh sesama pekerja yang ada di Pengadilan Negeri Rantau Parapat. Selama proses tersangka satu bekerja, itu setidaknya 3-4 kali keluar masuk pekerjaan, dan proses-proses kenapa keluar masuk ada unsur sakit hati tersangka satu, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian seperti itu. Yang kedua, apakah ada kaitan dengan hal lain tersangka melakukan pembakaran dan pencurian di TKP? Sampai dengan saat ini penyidik belum menemukan faktor lain dan tidak menemukan ada sebab akibat peristiwa sebelumnya sehingga mengakibatkan
peristiwa pencurian dan pembakaran terjadi. Dengan menyimpulkan dari rangkaian panjang proses penyelidikan dan penyidikan di dalam frame kriminal scientific investigasi, bahwa tersangka 1 terang menderang melakukan pembakaran dan pencurian atas kesadaran dirinya sendiri dan sudah direncanakan, dan dengan kesadaran dirinya sendiri dan sudah direncanakan. Terbukti dengan sebelumnya tersangka 1 merencanakan dan disampaikan ke tersangka 2 perencanaan tersebut. Dan terbukti pasca terjadinya tindak pidana tersebut, tersangka 1 menanyakan perkembangan kejadian pasca pembakaran dan kondisi keluarga korban. Itu yang saya sampaikan. Saya rasa cukup ya. Kita nanti akan melihat barang bukti yang ada di bawah. Oke, satu lagi ya, terakhir ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.